kita akan kupas tuntas salah satu manuver korporasi paling cerdas di bursa kita belakangan ini. Yap, kita akan membongkar gimana Adaro bisa dapat jackpot senilai total hampir 19 triliun rupiah. Ini dia, master stroke dari Adaro di tambang Kestrel. Halo para investor wawasan cerdas, apa kabar? Selamat datang kembali. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, yuk bantu channel ini makin berkembang dengan klik tombol hype-nya. Dan pastinya jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Dukungan kalian itu penting banget buat kami. Oke, jadi ini dia pertanyaan besarnya yang langsung bikin heboh para investor. Waktu Adaro alias ADAI ngumumin mau lepas tambang batubara Kestrel di Australia, banyak yang bertanya-tanya. Ini langkah panik, jualan rugi aset terbaiknya? Atau jangan-jangan ini justru sebuah strategi yang super jenius? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Pertama-tama kita perlu paham dulu segede apa sih transaksi ini. Angkanya itu benar-benar fantastis. Dan struktur pembayarannya, wah menarik banget. Yuk kita lihat dulu uang tunai yang langsung masuk ke kantong Adaro. Bayangin ya, dari total nilai transaksi, porsi buat Adaro itu 887,8 juta dolar Amerika. Dan yang paling penting, ini bukan janji-janji atau dicicil loh. Ini cash keras, dibayar lunas di muka. Ini jadi fondasi yang kuat banget buat kesepakatan ini. Sekarang coba kita rupiahin deh angkanya. 887,8 juta dolar itu setara dengan 14,65 triliun. Ini bukan cuma angka di kertas, ini tuh suntikan dana tunai masif yang secara instan bikin neraca keuangan Adaro jadi super sehat dan kuat. Eits, tunggu dulu. Disinilah kesepakatan ini jadi makin cerdas. Ternyata tim manajemen Adaro nggak berhenti cuma di pembayaran tunai di muka aja. Masih ada lagi komponen tambahan yang, jujur, bikin ngiler. Nah, komponen tambahan ini namanya contingent value rights. Gampangnya, anggap aja ini kayak bonus performa. Jadi, kalau harga batubara metalurgi tetap oke selama 5 tahun ke depan, Adaro bisa dapat pemasukan ekstra lagi sampai 4,36 triliun. Gila kan? Pemanis kesepakatan yang luar biasa. Jadi, kalau kita gabungin nih pembayaran di muka sama potensi bonus maksimalnya, total dana yang bisa diraup Adaro dari penjualan Kestrel ini, angkanya jadi luar biasa banget, mendekati 19 triliun rupiah. Ini baru namanya jackpot sejati. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan di awal tadi. Apakah ini obral murah? Cara paling gampang buat membuktinya adalah dengan bandingin harga jualnya sama nilai aset itu di pembukuan Adaro. Nah, ini buktinya. Lihat deh, di neraca keuangan Adaro, nilai aset Kestrel itu tercatat sekitar 719 juta dolar. Ingat kan tadi angka pembayaran tunai di mukanya berapa? 887 juta dolar. Bahkan sebelum kita ngitung potensi bonusnya, mereka udah untung gede. Jadi pertanyaan obral murah udah jelas terjawab ya? Sama sekali bukan. Coba kita hitung premiumnya. Cuma dari uang tunai aja, Adaro udah jual aset ini 23,45% di atas nilai bukunya. Kalau misalnya nih, bonus maksimalnya tercapai, premiumnya meroket sampai 60,15%. Ini bukti nyata kalau manajemennya pinter banget memaksimalkan nilai aset. Terus buat kita sebagai pemegang saham, artinya apa sih semua ini? Gini, uang tunai yang diterima aja itu udah setara dengan Rp1.880 per lembar saham. Itu sekitar 18% dari total nilai pasar perusahaan. Dan yang lebih penting lagi, lihat potensi kenaikan nilai intrinsiknya. Minimal, nilai setiap lembar saham kita itu nambah Rp357 dan maksimalnya bisa sampai Rp916. Ini namanya penciptaan nilai yang real dan bisa diukur. Pertanyaan selanjutnya, gimana ceritanya Adaro bisa dapat harga setinggi ini? Bahkan bisa ngalahin raksasa tambang lain di kandang mereka sendiri, di Australia. Jawabannya ada di kualitas aset Kestrel itu sendiri. Lihat deh perbandingannya. Kestrel itu dijual dengan valuasi 8,5 kali EV per EBITDA. Ini metrik buat ngukur seberapa mahal sebuah aset dijual dibandingin laba kotornya. Bandingin sama transaksi raksasa lain kayak BHP yang cuma di kisaran 2,9 kali. Adaro ini nggak cuma sekedar jual, mereka jual dengan harga premium yang jauh di atas rata-rata pasar. Keren banget. Nah, ini dia rahasianya. Kestrel itu bukan tambang biasa. Ini tuh permatanya dunia pertambangan. Sebagai tambang bawah tanah modern, biayanya super rendah dan efisien. Dan yang paling penting, umurnya masih panjang banget, sekitar 25 tahun lagi. Kualitas superior inilah yang jadi senjata rahasia Adaro buat negosiasi harga premium. Oke,
Jadi kita udah lihat kan betapa luar biasanya transaksi ini. Sekarang, mari kita geser fokus kita dan lihat gimana hal ini bakal ngebentuk masa depan perusahaan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah sebuah mahakarya strategi. Di pasar yang dikira lagi berpihak ke pembeli, Adaro justru berhasil maksa pembeli buat bayar dengan valuasi eksponensial. Benar-benar sebuah langkah yang sangat cerdas. Dan ini pertanyaan yang sekarang pasti ada di benak kita semua sebagai investor. Dengan dana segar segunung ini, 14,6 triliun rupiah, Adaro mau ngapain selanjutnya? Apa mau dipakai buat lunasin utang, investasi baru, atau dibagikan sebagai dividen super spesial buat kita, para pemegang saham? Jawabannya bakal sangat nentuin arah harga saham ke depan nih. Tapi analisis kita belum selesai sampai di sini. Setelah kita paham betapa besarnya nilai transaksi ini, di segmen berikutnya kita akan menyelami mesin canggih di balik kesepakatan finansialnya. Mesin yang memungkinkan Adaro buat tetap bisa mencicipi keuntungan di masa depan tanpa harus menanggung resiko operasionalnya. Penasaran kan? Pastikan kalian gak ketinggalan ya. Oke, para investor, yuk merapat. Kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu manuver korporasi paling cerdas yang pernah ada. Kita nggak cuma lihat angkanya yang besar, tapi kita akan bongkar rekayasa finansial super jenius di balik penjualan tambang Kestrel oleh AAD. Siap? Mari kita mulai. Kita buka langsung dengan angka yang jujur aja bikin melongo, 14,65 triliun rupiah. Ya, Anda nggak salah dengar, uang tunai segar sebesar itu langsung diamankan oleh AAD. Ini suntikan modal raksasa, sebuah kemenangan telak buat perusahaan, dan pastinya kabar baik buat kita semua sebagai pemegang saham. Eits, tunggu dulu. Kalau Anda pikir cerita selesai sampai di guyuran dana triliunan ini, Anda salah besar. Justru disinilah ceritanya jadi jauh lebih menarik. Ini baru lapisan paling luar dari sebuah kue finansial yang dirancang dengan sangat brilian. Nah, untuk benar-benar paham betapa jeniusnya kesepakatan ini, kita harus ngerti dulu masalah dasarnya. Jadi, di setiap transaksi aset komoditas, penjual dan pembeli itu sering banget mentok di satu titik. Namanya kesenjangan valuasi. Jadi, apa sih kesenjangan valuasi itu? Gampangnya gini. Penjual, dalam kasus ini AAD, pengennya dibayar mahal seolah-olah harga komoditas bakal meroket selamanya. Nah, di sisi lain, pembelinya, yang call, super hati-hati. Mereka nggak mau bayar kemahalan untuk harga yang mungkin besok lusa anjlok. Perbedaan pandangan antara si optimis dan si waspada inilah yang sering bikin deal-deal besar gagal total. Terus, gimana caranya AD/ID dan yang call bisa menjembatani jurang yang dalam ini? Jawabannya ada pada sebuah instrumen finansial yang canggih banget yang jadi senjata rahasia mereka. Contingent Value Rights, atau kita singkat saja, CVR. CVR itu intinya adalah janji pembayaran bonus di masa depan. Kuncinya di kata bersyarat. Jadi, Adi bakal dapat duit tambahan, tapi ada tapinya nih. Hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Dalam hal ini, ya harga batu bara mencapai target. Ini cara cerdas buat bilang, oke, bayar saya segini sekarang, nanti kalau kamu untung besar di masa depan, saya ikut kecipratan ya. Mekanismenya dibikin simpel dan jelas banget. Pertama, pemicunya adalah kalau harga rata-rata tahunan batu bara kokas ngelewatin $225 per ton. Kalau itu kejadian, bonusnya mulai diakumulasi. Dan terakhir, bonus tunai itu langsung cair ke rekening ANPDI. Sederhana, transparan, dan super efektif. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Kenapa struktur ini jadi kemenangan mutlak buat AAD? Ini bukan sekedar deal biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah mahakarya negosiasi. Ingetin angka ini baik-baik, $225 per ton. Inilah angka keramatnya. Seluruh potensi bonus triliunan rupiah dari CVR ini bergantung pada satu angka ini. Dan percayalah, angka ini nggak dipilih asal-asalan. Ini menunjukkan betapa jeli dan pintarnya tim negosiasi AAD. Kunci biar dealnya adil itu apa? Transparansi. Mereka nggak pakai harga internal yang bisa diakal-akalin. Sebaliknya, mereka pakai index Platts, sebuah patokan harga global yang independen dan diakui semua orang. Ini ngejamin kalau pemicu bonusnya itu berdasarkan harga pasar yang real. Nggak ada celah buat main curang. Dan ini bukan cuma pertaruhan setahun doang loh. Ada punya waktu 5 tahun penuh. Betul, 5 kali kesempatan untuk harga batu bara tembus di atas $225. Ini ngasih fleksibilitas yang luar biasa dan memperbesar banget peluang buat dapat bonusnya. Nah, lihat deh grafik ini. Disinilah letak kejeniusan di balik angka $225 itu. Harga pemicunya dipasang sedikit aja di bawah harga spot saat itu. Jadi rasanya tuh mungkin banget buat tercapai. Tapi di saat yang sama, angka ini juga secara strategis ditaruh di atas proyeksi harga jangka menengah dari para analis. Cerdas kan? Jadi,
Poin utamanya adalah ini menciptakan struktur yang saling menguntungkan. Buat Yancoal, si pembeli, ini aman banget. Kalau harga batu bara anjlok, ya sudah, mereka nggak perlu keluar duit sepeser pun lagi. Aman. Tapi buat AED, wah, ini seperti dapat tiket lotre gratis. Mereka udah nggak perlu pusing mikirin biaya operasional, nggak ada risiko apa-apa lagi, tapi kalau harga tiba-tiba meledak, mereka tetap dapat bagian. Nol risiko, potensi keuntungan raksasa. Kalau kita tarik kesimpulan, kesepakatan ini bukan cuma soal jual aset. Ini adalah sebuah langkah defensif yang dieksekusi dengan sempurna oleh manajemen, apalagi mengingat pasar komoditas diperkirakan akan mendingin. Yuk, kita rangkum kemenangan AD. Pertama, 14,65 triliun tunai udah di kantong. Aman. Kedua, modal perusahaan terlindungi dari resiko harga turun. Ketiga, AD masih punya potensi untung gede tanpa harus pusing sama resiko operasional. Dan keempat, yang paling keren, mereka sekarang pegang tiket VIP untuk ikut pesta kalau harga komoditas booming lagi di masa depan. Kutipan ini sih merangkum semuanya dengan sempurna. Ini benar-benar skenario tanpa cacat dari kacamata kita sebagai investor. Manajemen berhasil mengamankan nilai yang pasti, sambil tetap memegang akses ke potensi keuntungan yang tak terbatas. Manuver yang patut diacungi 2 jempol. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terbesar dari semuanya. Kalau kesepakatannya sebrilian ini, kenapa AED rela melepaskan tambang kelas dunia yang super efisien? Jawabannya, teman-teman investor, ada di gambaran yang jauh-jauh lebih besar. Ini soal transformasi total identitas korporasi AED. Dan itulah yang akan kita kulik habis di pembahasan selanjutnya. Oke, para investor cerdas, kumpul sini. Buat kita-kita yang nggak cuma baca judul berita, kita tahu kan, di balik setiap manuver korporasi besar itu, pasti ada cerita yang jauh lebih dalam. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas langkah super jenius dari AAD soal divestasi Kestrel. Kelihatannya sih kayak mundur selangkah ya, tapi percaya deh, ini sebenarnya lompatan raksasa ke depan. Yuk kita kupas satu-satu. Nah, ini dia pertanyaan intinya, yang bikin kita semua mikir kan? Aset kelas dunia, untungnya gede banget, kok dijual? Kenapa AD lepas tambang sebagus Kestrel? Jawabannya, ternyata bukan karena butuh duit. Sama sekali bukan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sebuah transformasi total, metamorfosis identitas perusahaan. Jadi intinya apa? Semuanya bermuara pada satu misi, menjadi perusahaan pure play. Divestasi ini, sekali lagi, bukan soal cari duit, tapi soal membersihkan diri, memurnikan identitas bisnis ADI supaya jadi raksasa energi sejati dengan fokus yang, wah, setajam silet. Terus, pure play itu apaan sih? Gampangnya gini, ini adalah perusahaan yang semua tenaganya, semua modalnya fokus cuma ke satu jenis bisnis. Udah, itu aja. Buat kita sebagai investor, wah, ini anugerah. Kenapa? Karena valuasinya jadi gampang banget dibaca. Jadi jernih. Nggak pusing lagi mikirin aset campur aduk yang bikin valuasi jadi keruh. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Coba kita mundur sedikit ke akhir 2024. Waktu itu, grup Adaro melakukan spin-off besar-besaran. AAD, yang tadinya cuma bagian dari induk perusahaan Adaro yang kompleks banget, sekarang jadi entitas mandiri. Dan mandat barunya, jelas banget, AAD sekarang misinya adalah jadi pemain pure play batubara thermal. Titik. Jadi pemasok energi utama di dalam negeri dan eksportir kunci ke Asia. Nah, dalam struktur baru yang super fokus ini, Kestrel, ingat ya, Kestrel ini tambang batubara metalurgi, bukan thermal, dan lokasinya di Australia. Jelas jadi anomali. Udah nggak nyambung lagi sama visi baru perusahaan. Manfaat pertama dari langkah cemerlang ini, langsung kelihatan di laporan keuangannya. ADD pakai duit penjualan Kestrel ini bukan cuma buat rapi-rapi portofolio, tapi juga buat bersih-bersih, buat ngelunasin utang warisan, dan bangun pondasi keuangan yang sekokoh benteng. Coba deh kita lihat angkanya. Lihat nih, AAD itu dapat suntikan dana tunai seger di muka, jumlahnya nggak main-main. 887 juta dolar AS. Gila kan? Ini modal yang luar biasa banget buat transformasi. Terus, langkah pertama yang mereka ambil dengan duit sebanyak ini apa coba? Ternyata, setelah spin-off itu, ADAI masih mewarisi utang ke mantan induknya, ADRO. Jumlahnya 404 juta dolar. Ini kan beban yang lumayan gede yang bikin gerak perusahaan jadi nggak leluasa. Nah, disinilah kecerdikannya. Sebagian dari hasil penjualan Kestrel itu langsung, tanpa basa-basi, dipakai buat lunasin seluruh utang 404 juta dolar itu. Boom, lunas. Ini namanya deleveraging instan. Beban bunga hilang, dan ini otomatis bakal bikin profitabilitas mereka meroket di kuartal-kuartal berikutnya. Cerdas, logis, dan sangat efektif. Oke, masa lalu sudah beres, utang lunas. Sekarang, Adi punya amunisi buat bangun masa depan.
Sekarang ceritanya bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal ekspansi, soal mengamankan dominasi buat jangka panjang. Yuk kita lihat gimana sisa uangnya ini jadi bahan bakar pertumbuhan. Jadi, setelah utang lunas, AEADI masih pegang sisa uang tunai sekitar 484 juta dolar. Nah, inilah yang kita sebut war chest, dana perang. Uang yang siap ditembakkan untuk mendanai mesin-mesin pertumbuhan AEADI yang baru. Kita tahu aset andalan ADE sekarang ini emang masih mesin pencetak uang, tapi kan ada umurnya, sekitar 14 tahun lagi. Nah, biar perusahaannya tetap jaya puluhan tahun ke depan, mereka wajib buka tambang baru. Disinilah war chest tadi masuk. Dana 484 juta dolar itu dialokasikan langsung buat mendanai proyek-proyek raksasa baru, Parikol dan Ratakol di Kalimantan. Semua pakai duit sendiri. Dan sekarang kita sampai di bagian paling jenius, bagian paling wow dari semua strategi ini. Sesuatu yang sering banget dilewatkan sama analis biasa, yaitu bagaimana ID dengan satu langkah ini berhasil mencapai kemerdekaan finansial total, terutama di tengah gempuran isu ESG. Coba kita bedah langkah-langkahnya. 1. Sekarang ini, bank-bank global punya aturan ESG yang super ketat. Artinya, mereka boykot. Mereka nggak mau kasih pendanaan buat proyek batubara thermal baru. Hambatan besar kan? 2. Buat bangun Pari dan Rata itu butuh modal raksasa, yang kalau mau pinjam ke bank, susahnya minta ampun. 3. Ini solusinya. Asen didik pakai kas internal dari penjualan Kestrel buat biayain semuanya. Nggak perlu ngemis-ngemis ke bank. Hasilnya, 4. Otonomi finansial penuh. Mereka bebas dari cengkeraman kebijakan pinjaman ESG. Mereka jadi tuan di atas takdirnya sendiri. Ini brilian. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, gambaran besarnya jadi jelas banget. Melepas Kestrel itu sama sekali bukan kemunduran. Justru ini adalah sebuah eksekusi strategi yang nyaris sempurna untuk menciptakan AAD yang jauh lebih fokus, lebih kuat, dan yang paling penting, lebih mandiri. Inilah wajah baru AAD. Fokusnya setajam laser, jadi raksasa pure play batu bara thermal. Neracanya sekuat benteng, bersih dari utang warisan. Masa depannya aman, karena proyek-proyek pertumbuhannya sudah didanai penuh dari kantong sendiri. Dan kebebasan strategisnya, wah, ini yang nggak dimiliki banyak pesaingnya, bebas dari aturan pembiayaan ESG global. Buat kita para pemegang saham, ini adalah resep jitu untuk menciptakan nilai jangka panjang yang dahsyat. Tapi, tunggu dulu. Ingat, dalam setiap transaksi besar, selalu ada dua sisi. Kalau Adi sepinter itu menjualnya, pasti ada pertanyaan lain. Kenapa ada pihak yang berani banget membelinya dengan harga semahal itu? Nah, di pembahasan kita berikutnya, kita akan balikkan sudut pandang 180 derajat. Kita akan ungkap strategi tersembunyi dari si pembeli, raksasa energi dari Tiongkok. Jangan sampai ketinggalan ya. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah manuver bisnis yang jujur aja gede banget. Nilainya 39 triliun rupiah. Jadi di satu sudut ring, ada Adaro yang lepas aset. Nah, di sudut lainnya ada Yancoal yang justru berani banget nyaplok aset ini di tengah kondisi pasar yang lagi nggak jelas. Pertanyaannya simple tapi rumit. Apa sih yang ada di kepala Yancoal? Yuk kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia. Buat kita sebagai investor, ngelihat berita ada perusahaan jual aset itu baru setengah cerita. Kunci buat cuan itu justru seringnya tersembunyi di dalam pikiran si pembeli. Jadi, anggap aja pembahasan kali ini sebagai masterclass buat ngelihat dari dua sisi. Kenapa Yancoal berani pasang badan, sementara Adaro malah milih cabut? Kalau Anda bisa paham ini, Anda bisa lihat peluang yang orang lain nggak lihat. Ini dia, pertanyaan seharga 39 triliun rupiah. Siapa coba yang mau keluarin duit segitu banyak buat tambang batu bara, pas suku bunga lagi tinggi-tingginya dan harga komoditas lagi loyo? Kalau dilihat sekilas, ini kayak langkah yang nekat banget kan? Tapi seperti yang bakal kita lihat, di balik keputusan yang kelihatannya gila ini, ada sebuah strategi yang super jenius. Mari kita bedah satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 pilar utama yang akan kita telusuri buat ngertiin logika di balik manuver berani Yancoal ini. Kita mulai dari yang paling fundamental ya. Lepas dari jerat ESG. Ini bukan cuma soal jual beli biasa. Ini adalah langkah Yancoal buat ngerombak DNA bisnisnya secara total. Tujuannya biar bisa keluar dari bayang-bayang sentimen environmental, social, and governance yang makin hari makin kencang nekannya. Poin kuncinya di sini, dan ini penting banget. Gak semua batu bara itu diciptakan sama.
Selama ini, portofolio Yancoal itu didominasi batu bara thermal yang di sebelah kiri ini. Ini jenis batu bara yang kasarnya dimusuhin investor ESG dan gampang digantiin sama panel surya atau kincir angin. Sebaliknya, tambang Kestrel yang mereka beli itu ngasilin batu bara metalurgi yang di sebelah kanan. Ini bahan baku krusial buat bikin baja yang sampai sekarang belum ada penggantinya. Jadi Yancoal bukan sekedar beli tambang, mereka itu lagi nuker aset berisiko tinggi dengan aset strategis jangka panjang. Dan boom, ini hasilnya bisa langsung kelihatan. Cuma dengan satu transaksi, Yancoal langsung naikin porsi batubara bagus di portofolionya dari cuma 16% jadi 22%. Buat kita para investor, ini sinyal yang jelas banget. Perusahaan ini lagi aktif ngerekayasa masa depannya biar lebih tahan banting dan pastinya lebih menarik di mata pasar. Oke, pilar pertama tadi soal apa yang mereka beli. Sekarang pilar kedua ini soal di mana mereka belinya. Dan ternyata Yancoal gak perlu belanja jauh-jauh. Mereka beli aset premium yang lokasinya itu pas banget ada di halaman belakang mereka sendiri. Lokasi yang deketan ini bukan kebetulan loh. Ini adalah sumber penghematan yang luar biasa. Coba deh bayangin, biaya logistik bisa dipangkas. Infrastruktur kayak rel kereta bisa dipakai bareng-bareng. Biaya manajemen yang double-double bisa diilangin. Jadi, Yancoal itu bukan cuma beli tambang. Mereka itu beli kepingan puzzle yang klop banget sama operasi mereka yang udah ada. Nah, ini yang namanya efisiensi operasional tingkat dewa. Oke, produknya strategis, lokasinya super efisien, tapi pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan buat para investor, utang. Buat bayarin akuisisi ini, Yancoal ngambil sebuah pertaruhan yang luar biasa besar. Angkanya nggak main-main, 1,2 miliar dolar Amerika. Dan ingat ya, ini mereka lakuin di era suku bunga lagi mahal-mahalnya, atau yang sering kita sebut higher for longer. Minjem duit di masa kayak gini, itu biayanya selangit. Ini jelas langkah yang sangat berisiko, dan bisa dibilang melawan arus. Tentu ini bikin kita mikir kan? Sebagai investor, kita pasti nanya, ini nekat banget sih, kok bisa sepede itu? Apa mereka cuma gambling aja? Jawabannya, sama sekali bukan. Kepercayaan diri Yancoal itu bukan datang dari ramalan dukun, tapi dari kualitas aset yang mereka beli. Kestrel itu bukan tambang kaleng-kaleng, ini tuh sapi perah sejati. Umur tambangnya panjang sampai 25 tahun ke depan, efisiensinya juga kelas dunia. Dan yang paling penting, tambang ini bisa ngasilin duit tunai yang super gede. Jadi Yancoal itu bertaruh kalau tambang ini ya bisa bayar utangnya sendiri. Cerdas kan? Oke, kita udah bedah strateginya Yancoal. Teorinya kedengeran masuk akal banget, tapi gimana pasar ngerespons? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Soalnya, kita lihat ada dua reaksi yang beda 180 derajat antara investor di Australia dan di Indonesia. Dan inilah kisah dua pasar itu. Di Australia, investornya panik lihat tumpukan utang baru Yancoal. Akibatnya, sahamnya langsung anjlok. Sementara itu di Indonesia, investornya malah pesta pora. Mereka senang banget lihat Adaro bakal kebanjiran duit tunai, sahamnya sampai auto reject atas. Satu transaksi yang sama, tapi reaksinya benar-benar bertolak belakang. Jadi setelah kita lihat semua pilar strategi dan reaksi pasar yang beda banget itu, apa kesimpulan akhirnya? Yuk kita tarik benang merah dari kejeniusan di balik transaksi jumbo ini. Inti dari semua ini sebenarnya bisa kita rangkum dalam satu kalimat, sebuah pemindahan risiko siklikal yang sempurna. Coba pikirin, Adaro sukses besar nuker aset yang harganya naik turun gila-gilaan ngikutin harga komoditas dengan tumpukan uang tunai yang aman. Di sisi lain, Yancoal dapat aset premium buat ngelindungin masa depan mereka dari badai ESG. Ini bukan jual beli biasa, ini permainan catur tingkat tinggi. Pembahasan ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan paling penting. Kita udah bedah logikanya Adaro, kita juga udah ngerti pemikirannya Yancoal. Sekarang, sebagai investor, pertanyaannya adalah, terus gimana? Bagaimana sentimen yang kontras ini, yang satu takut, yang satu pesta, bakal benar-benar nyerang dan ngubah peta permainan di pasar modal? Nah, itulah yang akan kita dalami di pembahasan berikutnya. Halo teman-teman investor, buat kita yang setiap hari nyari nilai di pasar saham pasti selalu waspada sama yang namanya peluang emas. Nah, kali ini kita punya satu studi kasus yang luar biasa menarik dari ADAI. Yuk kita bedah bareng-bareng, lapis demi lapis, buat ngeliat ada apa sih sebenarnya di balik semua ini. Tentu aja, ini dia kan pertanyaan utamanya, pertanyaan yang paling penting buat kita semua.
Ujung-ujungnya, setelah semua aksi korporasi yang keren ini, gimana dampaknya ke kantong kita, ke nilai investasi kita? Inilah inti yang bakal kita kupas habis hari ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal jalan-jalan lewat 5 babak utama. Kita mulai dari hebohnya pasar, terus kita nyelam ke akar transaksinya, kita hitung-hitungan potensi dividennya, pahami mekanisme perlindungannya, dan terakhir kita lihat gimana pandangan para analis setelah semua ini terjadi. Siap? Baiklah, kita mulai dari lantai bursa. Babak pertama, pesta. Begitu beritanya keluar, pasar itu nggak pakai nunggu lama buat bereaksi. Bener-bener langsung tancap gas. Sentimen positifnya itu kayak api yang langsung nyamber kemana-mana. Coba deh lihat seberapa cepat semuanya terjadi. Tanggal 14 April beritanya diumumin. Besoknya, 15 April, saham AEAD langsung terbang mentok kena auto rejection atas alias ARA. Dan momentum ini nggak berhenti di situ aja, malah makin kencang karena investor asing ikut masuk dalam jumlah yang super besar. Dan ini kita nggak ngomongin desas-deses ya. Datanya jelas banget, AEDD itu mencetak rekor beli bersih asing paling gede, nilainya fantastis, 206,04 miliar rupiah. Gila kan? Efeknya bahkan nular loh ke perusahaan saudaranya, Adro dan ADMR, yang juga jadi buruan utama para investor asing. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Apa sih sebenarnya yang bikin pasar jadi segila ini? Pemicunya apa? Nah, jawabannya itu ada di satu manuver korporasi yang menurut saya sangat cerdas dan strategis. Ini dia biang keladinya. ADI ngelepas kepemilikan aset tambang batubara metalurgi di Australia. Dan transaksi ini nilainya itu nggak main-main, bisa mendatangkan uang tunai segar sampai hampir 19 triliun rupiah. Angka inilah yang jadi bensin utama dari semua euforia yang kita lihat di pasar. Nah, dari dana triliunan tadi, kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu sama semua pemegang saham, termasuk kita mungkin ya, yaitu janji guyuran dividen tunai. Wah, ini dia nih yang menarik. Yuk kita lihat hitung-hitungannya. Oke, jadi gini cara ngitungnya. Dari total transaksi, ADD itu bakal dapat pembayaran tunai di muka sebesar 888 juta dolar. Keren ya, langkah pertama yang mereka ambil itu disiplin banget. Langsung lunasin sisa utang warisan sebesar 404 juta dolar. Nah, setelah itu, perusahaan masih megang sisa kas yang super gede. Dan angka finalnya itu bener-bener bikin melongo. Sisa surplus kas tunai itu, kalau kita rupiahkan, setara dengan hampir 7,9 triliun. Kebayang nggak? Ini adalah uang tunai, likuiditas yang luar biasa besar yang sekarang siap dibagikan lagi ke para pemegang saham. Jadi, ini poin paling pentingnya, kalau semua sisa kas tadi dibagikan sebagai dividen spesial, para analis itu ngitung imbal hasilnya atau yieldnya bisa sampai 15 hingga 19%. Inilah magnet utamanya. Inilah janji keuntungan yang bikin investor, baik institusi maupun retail, rela antre buat borong sahamnya. Seolah-olah dividen jumbo itu belum cukup, manajemen AAD masih nyiapin satu lapis pelindung lagi. Semacam jaring pengaman. Mari kita lihat gimana tameng baja ini dibangun buat melindungi nilai investasi kita semua. Perusahaan ternyata menyiapkan dana cadangan sampai 5 triliun rupiah khusus buat program pembelian kembali saham atau share buyback. Ini adalah sinyal yang sangat kuat dari manajemen. Mereka serius mau menjaga harga sahamnya. Terus, apa sih buyback itu? Sederhananya, ini adalah saat perusahaan pakai uangnya sendiri buat beli sahamnya yang beredar di pasar. Kenapa disebut tameng baja? Karena dengan dana siaga segede itu, kalau tiba-tiba ada tekanan jual atau orang-orang pada panic selling, manajemen bisa langsung turun tangan, nyerap sahamnya, dan secara efektif nahan harga saham biar nggak anjlok. Keren kan? Nah, kombinasi dari neraca keuangan yang sehat, janji dividen jumbo, plus tameng buyback, tentu aja ini semua mengubah cara pandang para ahli. Yuk kita lihat gimana para analis merespon semua amunisi fundamental ini. Pergeseran sentimennya kelihatan jelas banget di sini. Rekomendasi yang tadinya mungkin cuma beli kalau lagi turun atau buy on weakness, sekarang berubah jadi beli agresif. Banyak sekuritas besar juga kompak naikin target harga mereka. Rentang target barunya jadi optimis banget di angka 12.000 sampai 13.000 rupiah per lembar saham. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sih yang didapetin sama pemegang saham AAD? Jawabannya sebuah paket kepuasan yang lengkap banget. Neraca sehat tanpa utang? Cek. Perlindungan harga dari buyback? Cek. Prospek disiram dividen super tebal? Cek banget. Semua ini adalah buah dari sebuah manuver strategis yang dieksekusi di waktu yang sempurna.
Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Semua aksi korporasi ini bukanlah akhir dari cerita. Justru sebaliknya, ini adalah sinyal bahwa babak baru pertumbuhan nilai buat para pemegang saham AAD mungkin baru saja akan dimulai. Tentu, sebagai penutup, penting banget untuk diingat ya teman-teman, analisis kita hari ini sifatnya murni informatif dan edukatif. Ini bukan rekomendasi atau ajakan buat beli atau jual saham ADI. Setiap keputusan investasi yang Anda ambil sepenuhnya ada di tangan dan merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Jadi, teruslah belajar dan berinvestasi dengan bijak. Sampai jumpa!